Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jumlah temuan kasus gagal ginjal akut pada anak di Jawa Barat meningkat, 41 kasus baru ditemukan dan 16 pasien anak diantaranya meninggal dunia. Ruang kelas rusak parah, murid sekolah dasar negeri Simpenan Kabupaten Sukabumi terpaksa belajar lesehan di perpustakaan. Cemari tanah dan air di sekitarnya, Polres Bogor bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor menyegel paksa tempat pembuangan limbah B3 ilegal di Kampung Cibadak, Desa Ciomas Tenjo. Kasus gagal ginjal akut pada anak di Jawa Barat terus meningkat. Berdasarkan data terakhir Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, terdapat 41 kasus yang ditemukan dan 16 orang pasien diantaranya meninggal dunia. Fenomena gagal ginjal akut pada anak semakin merebak. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, sudah ada 41 anak yang menderita gangguan gagal ginjal akut. Dari data tersebut, 16 orang anak meninggal dunia. Hingga saat ini, Dinas Kesehatan masih terus melakukan penelitian apa yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat menegaskan, penyebab terjadinya gagal ginjal akut tidak hanya dari obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol. Namun ditenggarai ada penyebab lainnya. Hanya saja, penyebab lainnya belum diketahui secara rinci. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat akan terus melakukan upaya pemantauan dan juga penelitian terkait penyebab lainnya tersebut. Sampai kemarin di Jawa Barat itu kasusnya ada 41 yang meninggal 19. Nah sekarang kita tetap terus mengikuti pengumuman dari Kemkes karena terus berubah-ubah. Ternyata kan kemarin ada juga penelitian bahwa sebetulnya yang namanya EG itu bukan satu-satunya penyebab. Diteliti lagi ada penyebab yang lain. Jadi saya tidak bisa banyak bicara terkait hal itu karena terus berkembang. Tapi intinya bahwa surat edaran dari kementerian sudah kita layangkan dan ternyata juga tidak semuanya sirup tidak boleh kan. Untuk menangani kasus gagal ginjal pada anak, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia dan berencana membentuk Satgas Penanganan Gagal Ginjal Akut tingkat provinsi. Nantinya, Satgas akan mengedukasi masyarakat tentang langkah pencegahan dan menangani kasus gagal ginjal akut yang telah merenggut nyawa ratusan anak itu. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Untuk menekan jumlah kematian akibat kasus gagal ginjal akut, Rumah Sakit Rujukan Hasan Sadikin Bandung mengajukan pengadaan obat penangkal gagal ginjal kepada Kementerian Kesehatan. Maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak, Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung saat ini tengah mengajukan pengadaan obat antidotum fomepizol untuk pengobatan pasien gagal ginjal akut progresif atipikal yang diimpor dari Singapura kepada Kementerian Kesehatan. Obat penangkal fomepizol digunakan untuk mengobati keracunan etilen glikol dan metanol. Obat ini disebutkan bisa mencegah tingkat keparahan akibat gangguan gagal ginjal akut dan biasanya diberikan melalui cairan infus. Hanya saja, hingga saat ini obat antidotum fomepizol ini belum tersedia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Sebelumnya, Rumah Sakit Hasan Sadikin telah menangani 12 orang pasien anak dan 8 balita dinyatakan meninggal dunia. Obatnya sudah kami minta, belum datang. Oh, belum ada di RSCC? Oh sudah kita karena sudah diminta oleh Kementerian Kesehatan. Silakan bagi yang masih punya kasusnya, karena kasus kami kan tinggal 31 lagi ya, dan juga sudah mulailah ada perbaikannya gitu kan. Kini, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih menangani 1 pasien anak gagal ginjal. Nantinya, dengan ketersediaan obat penangkal gagal ginjal ini, diharapkan dapat menyembuhkan gagal ginjal akut pada anak. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak di Kota Depok kembali bertambah. Saat ini menjadi 5 pasien dan 4 pasien telah dinyatakan meninggal dunia. Berita menyedihkan tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Depok Rabu lalu. Data tersebut didapat berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan. Ada 5 kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Kota Depok dan 4 pasien diantaranya meninggal dunia. 5 pasien kasus gagal ginjal akut tersebut adalah anak-anak dan remaja. Dan penyebabnya diduga akibat mengonsumsi obat penurun panas atau obat demam. Kalau dari kementerian laporannya memang sudah ada 5 yang meninggal, 5 kasus, 6 atau 5 ya, saya lupa itu. Yang meninggal kalau nggak salah 4, yang masih dalam penanganan itu ada seperti itu. Dan ini sudah diklarifikasi penyebabnya itu. Nah penyebabnya diantaranya tadi konsumsi zat-zat yang memang ada dalam kandungan obat-obat penurun panas. Hingga kini pemerintah Kota Depok masih menunggu informasi lanjutan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan adanya kasus gagal ginjal anak di Depok. Namun, dari indikasi pasien memang mengonsumsi obat penurun panas. Nahyudi melaporkan dari Kota Depok. Kita beralih ke informasi lainnya. Sudah lebih dari 3 bulan lebih ruang kelas rusak parah. Siswa Sekolah Dasar Negeri Simpenan Kabupaten Sukabumi terpaksa belajar lesehan di perpustakaan. Jauh dari kata layak dan nyaman, inilah kondisi menyedihkan yang dialami para murid di Sekolah Dasar Negeri Simpenan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Ruang kelas 3 tidak bisa digunakan lagi. Atap dan plafonnya ambruk. Meja dan bangku rusak. Kayu pada pintu dan jendela di ruang kelas juga sudah keropos dan lapuk. Tak hanya kerusakan pada ruang kelas 3, ruangan lain juga rusak dan mengalami kebocoran saat turun hujan. Kerusakan bangunan sekolah dikhawatirkan akan semakin parah jika tidak segera diperbaiki. Ada bocor sedikit. Oke, itu banyak bangku-bangku yang rusak terus. Ya kurang ini juga. Kurang bangkunya? Ya, ada. Gimana? Ya, pengen dibagusin lagi. Pengen dibagusin lagi sekolahnya. Ya. Saat ini, proses belajar mengajar para murid kelas 3 dipindahkan ke ruang perpustakaan. Mereka terpaksa belajar dengan lesehan di lantai tanpa meja dan bangku. Pihak sekolah sudah mengajukan perbaikan ke Dinas Pendidikan sejak bulan Juli lalu. Namun, belum ada tanggapan dari pemerintah. Ruang kelas 3 itu yang rusak. Jadi kantor sementara pindah ke perpus. Juga kelas 3 juga belajar di perpus karena kelas 3 mengingat sedikit siswanya. Nah khawatir lah melihat situasi sekolah yang sudah rusak begini. Kronologi kejadian itu gimana tuh? Apa karena cuaca hujan atau gimana? Memang kalau hujan air dalam semua. Ya. Jadi kalau dibiarkan anak di sana nanti terancamlah jiwanya. Sehingga kepala sekolah mengambil inisiatif untuk pengamanan, ya, walaupun di ruang perpustakaan ini begitu sempit ya, apa boleh buat karena takut anak-anak nanti celaka. Siswa dan guru berharap bangunan sekolah mereka segera diperbaiki agar mereka bisa belajar dengan nyaman dan aman tanpa dihantui rasa khawatir, terutama saat turun hujan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.